Stefano Beltram baru saja menjalani debut bersama Persib Bandung tepat di pekan ke-21 BRI Liga 1 melawan PSM Makassar. Ex pemain Juventus ini memang tidak turun sebagai starter. Ia masuk menggantikan Beckham Putra pada menit ke-71 pertandingan. Menghadapi laga debutnya, Stefano Beltram mengaku terkesan dengan atmosfer pertandingan. Apalagi laga debutnya disaksikan ribuan bobotoh yang hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan menjalani debut di stadion yang bagus dengan dukungan besar dari bobotoh. Saya amat sangat senang dan antusias menjalaninya, kata Stefano Beltram. Dalam laga itu Stefano Beltram bermain sekitar 15-20 menit. Sayangnya Stefano Beltram belum mampu membantu Persib Bandung menang atas PSM Makassar. Stefano Beltram dan kolega harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol. Soal hasil itu, kata Stefano Beltram, Persib Bandung seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun ia tak memungkiri jika tim lawan tampil dengan sangat baik, terutama dari segi bertahan. Soal hasil, saya pikir kami layak mendapatkan hasil yang baik, tapi tim lawan pun cukup tangguh dan bertahan dengan sangat baik. Ini hasil imbang bisa saja terjadi, tapi yang terpenting sekarang adalah kembali bekerja dan mulai memikirkan tentang pertandingan selanjutnya, jelas Stefano Beltram. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memuji penampilan Beltram di laga tersebut. Bojan Hodak bilang pemain bernomor punggung 93 itu mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang besar di sepak bola Eropa. Namun Bojan Hodak menilai pemainnya itu masih membutuhkan adaptasi sebelum benar-benar padu dengan pemain dan atmosfer sepak bola Indonesia. Dia punya operan dan sentuhan yang bagus, dia bisa mengontrol bola. Jadi dia tentu bisa saja membantu kami, tapi masih butuh waktu untuk beradaptasi, ucap Bojan Hodak. Sementara itu, gelandang Persib Bandung Mark Klok mengaku kecewa atas hasil imbang tanpa gol dengan PSM Makassar pada laga lanjutan Liga 1 tersebut. Dia mengatakan PSM seperti menargetkan hasil imbang di kandang Persib. Rencana mereka pun berhasil dengan taktik bertahan melalui 8 pemain di lini belakang. Meskipun sangat kecewa, Klok tetap bersyukur timnya meraih hasil imbang. Apalagi timnya berhasil mempertahankan 14 laga tak terkalahkan. Ini sepak bola, kita tidak menang setiap pertandingan, tapi yang penting kita tidak kalah. Tapi pasti saya tidak senang hari ini, karena kita main setiap pertandingan untuk menang. Sulit untuk kita menang, tapi 14 pertandingan kami tidak terkalahkan, ungkap Mark Anthony Klok. Persib Bandung tidak banyak waktu untuk bersantai setelah bertanding melawan PSM Makassar. Skuad Maung Bandung langsung menggelar sesi latihan di Stadion Sidolik. Dalam sesi latihan ini, para pemain hanya diberikan menu latihan untuk memulihkan pasca pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Untuk pemain yang tampil lebih dari 45 menit hanya mendapatkan menu recovery, sedangkan pemain lain mendapatkan latihan game. Sesi latihan ditutup dengan berendam air es. Bek Persib Bandung Victor Igbonevo mengatakan bahwa timnya sudah bekerja keras untuk meraih 3 poin menghadapi PSM Makassar. Namun hasil akhir belum berpihak kepada skuad Maung Bandung. Pemain kelahiran Nigeria ini mengaku laga kontra PSM Makassar tidak mudah untuk dilalui. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Persib selalu gagal mendapatkan poin. Tentu kita mau menang kemarin, tapi kita tidak dapat hasil kemenangan. Ini hasil 14 pertandingan tanpa kekalahan. Aku pikir tim dalam tren positif. Biasa lawan PSM selalu susah, karena dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir susah untuk menang dan mereka menang cukup telak, kata Victor Igbonevo. Kendati demikian, Igbonevo tetap senang timnya bisa menjaga rekor tak terkalahkan dalam 14 laga terakhirnya. Dia berharap di laga berikutnya melawan Persi Kediri pada 10 Desember 2023. Persi bisa kembali ke jalur kemenangan, apalagi tim besutan Bojan Hodak itu bermain di markas sendiri. Tentu aku senang mendapatkan kesempatan dan membantu tim, dan yang penting kita tetap mendapatkan poin dan clean sheet. Kita capai itu. Harapan aku lawan Kediri kita bisa di jalur kemenangan, bisa menang di pertandingan, jelas Victor Igbonevo. Gelandang Persib Bandung Deddy Kusnandar harus menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukannya pada menit ke-11 di laga kontra PSM Makassar.
Pemain yang akrab disapa Dado itu dipastikan dicoret atau absen di pertandingan Persib selanjutnya menghadapi Persi Kediri pada pertandingan pekan ke-22 Liga 1. Kartu kuning yang diterima ex pemain Arema FC itu merupakan koleksinya yang keempat, sehingga Dado harus menjalani skorsing satu pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Dado memperoleh kartu kuning pertamanya musim ini saat Persib menghadapi Persis Solo pada pekan ke-7. Kartu kuning kedua diterima saat melawan Persikabo pekan ke-12, dan kartu kuning ketiga ketika menghadapi Dewa United pada pekan ke-20. Hukuman serupa berlaku untuk kelipatan 3 kartu kuning, yakni ke-7, ke-10, ke-13, dan seterusnya. Menghadapi Persi Kediri, Persib sendiri akan kembali diperkuat oleh bek tangguh asal Spanyol Alberto Rodriguez yang sebelumnya absen di laga kontra PSM Makassar akibat akumulasi kartu kuning. Mantan striker asing Persib Bandung Wander Luiz membuktikan diri di Liga Thailand. Wander Luiz yang dulu pernah dihujat oleh Bobotoh saat menjadi pemain Persib Bandung, kini justru tampil gacor bersama Chantaburi. Sementara ini Wander Luiz menjadi top skor Liga 2 Thailand musim 2023-2024. Ketajaman Wander Luiz di Chantaburi berbanding terbalik dengan saat membela Persib Bandung. Wander Luiz pernah berseragam Persib Bandung pada Liga 1 2020 hingga 2021. Striker asal Brazil itu bermain 2 musim untuk Persib. Musim pertamanya bersama Persib pada Liga 1 2020, akan tetapi kompetisi musim tersebut terhenti karena pandemi. Pada musim itu Wander Luiz hanya bermain 3 laga dan mencetak 4 gol. Musim berikutnya Wander Luiz bermain 17 pertandingan dengan Persib, ia mencetak 6 gol. Setelah itu ia hijrah ke PSS Sleman, kemudian ke Nusantara FC. Pada Agustus 2023 Wander Luiz bergabung dengan klub kasta kedua Liga Thailand Chantaburi. Sejauh ini di Liga 2 Thailand 2023-2024 yang saat ini baru berjalan 14 pertandingan, Wander Luiz mencatatkan 14 penampilan. Itu artinya ia selalu dimainkan sejak awal musim. Bukan hanya menit bermain yang impresif, kegacoran Wander Luiz dalam urusan mencetak gol juga menakjubkan. Wander Luiz saat ini sudah mencetak 10 gol untuk Chantaburi FC. Dengan jumlah golnya itu, ia memimpin daftar top skor sementara Liga 2 Thailand. Pesaing terdekatnya ialah pemain asal Korea Selatan Yong Bung-shu yang membela Chiang Mai FC. Meski ketajamannya dalam mencetak gol menakjubkan, tak membuat Chantaburi FC dalam posisi baik di tabel klasemen. Chantaburi FC justru berada di posisi ke-16 dari 18 tim yang berpartisipasi. Tim berjuluk The Wheel Rabbit itu hanya mengumpulkan 11 poin dari 14 laga. Poin tersebut didapat dari hasil 2 kemenangan, 4 kekalahan, dan 9 laga berakhir imbang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.